Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambang Suparkah Nafi dari Prodi PGSD kelas 3C, NIM 62. Ya. Di sini saya akan mewawancarai dari salah satu narasumber kita dari pihak Karang Taruna. Di samping saya ada Mas Anang Mustafa sebagai Ketua Karang Taruna Kumala Desa Salam. Nah, sedikit pertanyaan nih Mas, di tengah maraknya pandemi virus COVID-19 yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Apakah benar adanya atau tidak? Iya, terima kasih sekali Mas Afi. Kalau menurut saya secara pribadi ya, ini yang namanya COVID-19 itu tetap ada, karena dari kesehatan sendiri juga menyampaikan bahwa virus itu ada, kemudian pemberitaan baik di media sosial maupun surat kabar itu ternyata juga sudah ada warga terutama Indonesia yang sudah terserang dan meninggal karena COVID-19. Ya, berarti itu benar adanya ya Mas? Ya, betul Mas Afi. Dengan adanya virus COVID-19, apakah berpengaruh besar terhadap kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang sudah berjalan saat ini? Kalau untuk kegiatan Karang Taruna, dengan adanya pandemi COVID-19, secara otomatis Mas, karena satu, kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak, Ya. sehingga untuk aktivitas seperti pertemuan, kemudian kegiatan berkerumun, otomatis tidak dilakukan. Kemudian untuk Karang Taruna sendiri, aktivitas rutin seperti perayaan 17-an kemarin itu juga akhirnya juga terpending, dalam artian tidak bisa merayakan sampai semeriah di tahun-tahun sebelumnya. Oh, ya. Nah, kan itu banyak sekali kendala-kendala yang harusnya dilakukan sekarang kemudian mundur lagi. Nah, Ya, betul itu. letak pengaruh yang paling besar itu di dalam kegiatan Karuna itu di bagian atau sektor bagian apa gitu Mas? Kalau untuk Karang Taruna yang pengaruhnya paling besar itu di bidang olahraga. Karena di Desa Salam sendiri sudah ada rutin kegiatan seperti permainan bola voli, latihan bersama dengan teman-teman dari desa lain, ada yang dari wilayah Kecamatan Gebang ataupun dari luar wilayah Kecamatan Gebang. Dengan adanya pandemi ini, kegiatan latihan bersama ditiadakan dan bahkan latihan rutin pun juga sementara ditiadakan. Melihat hal tersebut, Anda sendiri sebagai Ketua Penggerak Karang Taruna, peranan apa saja yang telah diberikan kepada masyarakat guna mencegah penyebaran virus COVID-19? Kalau dari Karang Taruna, sebenarnya untuk peranannya sangat banyak. Karena dari awal adanya virus corona, itu dari pihak Karang Taruna bersama teman-teman itu kemarin sudah melakukan penyemprotan ke semua rumah warga desa. Kemudian juga ada himbauan ke warga untuk menjaga kebersihan, untuk memakai masker, cuci tangan, kemudian juga untuk selalu jaga jarak dan hindari kerumunan, Mas. Ya. Oh, baik. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, bagaimana respon warga melihat para pemuda berusaha keras untuk berupaya mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut? Kalau antusiasme warga ataupun apresiasi warga terhadap Karang Taruna sangat baik Mas di sini. Karena pada saat melakukan penyemprotan kemarin juga dibantu warga, langsung secara otomatis warga itu mempersilahkan untuk rumahnya disemprot, lingkungannya disemprot, kemudian bahkan juga tanda kutip ono sing yo kayak wedang Mas seperti itu. Nah, itu bentuk apresiasi warga ke teman-teman Karang Taruna seperti itu. Nah, kita kan tahu bahwa setiap warga pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, kemudian apakah ada sanksi tertentu bila mana ada salah satu warga yang tidak mengikuti protokol kesehatan? Kalau di sini sanksi tidak ada, Mas. Ya, kalau di sini sanksi tidak ada, karena memang kebetulan di Desa Salam sendiri, alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang terjangkit, sehingga ya mudah-mudahan memang tidak ada, sehingga sanksi pun juga tidak ada. Berarti di wilayah Salam sendiri ini belum ada yang positif terkena atau terinfeksi virus COVID-19 ya, mudah-mudahan jangan Mas. Mudah-mudahan jangan itu. Ya, sampai saat ini memang tidak ada dan mudah-mudahan memang tidak ada. Nah,
menurut pendapat Anda sendiri, yang paling rentan terkena gejala virus COVID-19 biasanya itu di usia berapa hingga berapa, Mas? Kalau menurut berita yang saya ikuti itu memang virus COVID-19 itu ada paling rentan itu adalah di usia lanjut, terutama di atas 50, antara 50 ke atas sampai 60. Kemudian yang paling rentan lagi adalah di lansia di usia 60 ke atas, Mas. Ya. Berarti kalau masih anak-anak itu, semisal anak SD itu, seusia SD itu malah jarang hampir tidak mungkin terinfeksi. Nah, kalau itu saya tidak berani jawab, Mas. Oh, iya. Hampir terinfeksi atau enggak, tapi yang jelas kalau kita melihat aktivitas anak-anak, karena anak-anak itu cenderung imunnya lebih bagus, Mas, daripada kita ataupun yang usia lanjut. Sehingga untuk anak-anak kemungkinan besar, itu baru kemungkinan ya. Kemungkinan besar ya lebih aman karena imunitasnya lebih bagus. Aktivitas untuk di luar kan anak-anak tanpa disuruh sudah berjemur, Mas. Sudah berjemur, bermain di luar. Nah, beda kalau kita ini mungkin agak malas, apalagi sekarang untuk olahraga sendiri kayak yang sudah sering dilakukan bola voli itu aja sekarang kan berhenti, Mas. Iya, benar sekali ya. Apakah ada edukasi khusus buat anggota Karang Taruna mengenai bahaya COVID-19 ini, Mas? Oh, ada, Mas. Jadi pada saat kemarin sosialisasi ke warga, sebelum teman-teman Karang Taruna itu melakukan penyemprotan, sosialisasi, terlebih dahulu teman-teman Karang Taruna itu kita edukasi, Mas. Ada edukasinya, kemudian setelah itu bersama dengan tim, di desanya ada tim, Mas. Tim penanggulangan COVID. Nah, di situ mayoritas malah isinya itu pemuda. Nah, nanti tugasnya pemuda itu setelah diedukasi kemudian mengedukasi warga, seperti itu. Nah, di sini kan mengenai bahaya COVID-19 kan tentunya kan menggandeng atau istilahnya membawa dari pihak mana, semisal puskesmas atau rumah sakit tertentu atau tidak, Mas? Oh ya, kalau puskesmas jelas, karena yang memberikan edukasi pertama kepada tim COVID Desa Salam sendiri dari pihak kesehatan, yaitu dari puskesmas, Mas. Kemudian dari puskesmas juga sudah ada tim kemarin dari kabupaten juga hadir. Jadi dari tim kesehatan dinas kabupaten, dari puskesmas hadir memberikan penyuluhan, kemudian juga memberikan tata cara bagaimana kalau ada gejala-gejala COVID itu penanganannya seperti apa, kemarin sudah disampaikan. Kemudian nanti dari warga sendiri itu harus dibawa kemana juga sudah tersampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah Anda berikan untuk menjelaskan beberapa poin penting saja mengenai wabah COVID-19. Ya, sama-sama.